Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, buat kesehatan, buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, terus tuntun, pimpin dan ajar setiap kami lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Amin. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema batas yang dilanggar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 51 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau, aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau, aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Dengan engkau, aku menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dengan engkau, aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dengan engkau, aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan. Dengan engkau, aku menghancurkan orang tua dan muda. Dengan engkau, aku menghancurkan teruna dan dara. Dengan engkau, aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya. Dengan engkau, aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya. Dengan engkau, aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Sejarah mencatat, setelah lewat kejayaan Babel, kemudian tampillah kerajaan Media Persia. Lalu itu pun tumbang oleh kerajaan Grika atau Yunani. Dan sekali lagi, Grika tumbang oleh kerajaan Romawi. Hari ini, keempat kerajaan-kerajaan besar yang pernah menguasai hampir seluruh bumi itu, sisa-sisanya adalah reruntuhan atau hanya sekedar bagian kecil yang tidak memiliki kekuatan apa-apa di dunia. Babel sekarang adalah bagian dari Irak. Persia adalah wilayah negara Iran. Yunani adalah salah satu negara termiskin di Uni Eropa. Dan Roma hanyalah sebuah kota di Italia. Dari apa yang firman Tuhan tuliskan di kitab Yeremia, kita mengetahui bahwa Tuhan sendirilah sesungguhnya yang telah mengangkat Babel kepada kejayaan. Jika demikian, kenapa Tuhan juga menentang Babel? Yeremia pasal 51 ayat 20 dan ayat yang ke-24 berkata, Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau, aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau, aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan memberkati dan bahkan memakai tangan Babel untuk mendidik dan menekan Yehuda, mereka malah justru melangkah di luar batas-batas yang Tuhan tetapkan. Mereka memanfaatkan dan menyalahgunakan otoritas yang mereka terima justru untuk menyesah, membunuh, dan membabi buta terhadap banyak penduduk Yehuda. Itulah sebabnya Tuhan menjadi lawan mereka. Dari pelajaran kejayaan dan kehancuran Babel, marilah kita menarik sebuah pelajaran berharga. Ketika Tuhan memakai saya untuk tujuan yang besar, Tuhan tetap akan menuntut pertanggungjawaban atas semua yang Tuhan percayakan. Semakin besar kepercayaan Tuhan atas saya,
semakin besar juga tanggung jawab saya yang harus saya hadapi di hadapan Tuhan. Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban itu atas kita masing-masing. Semua talenta, karunia-karunia, berkat-berkat yang Tuhan berikan, bahkan posisi kita di dalam gereja atau di masyarakat, di dalam perusahaan, di dalam rumah tangga, semua itu satu kali harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Dia yang memberi semua itu. Jangan langgar batas-batas otoritas yang telah Tuhan berikan atas kita. Babel memiliki otoritas atas Israel dan Yehuda. Namun Israel telah mengikat janji dengan Tuhan bahwa tidak seorang pun dapat mencelakakan mereka. Batas itu telah dilemparkan dan dilangkahi oleh Babel. Hormati Tuhan yang telah memberikan otoritas itu atas kita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali menegur, mengajar, bahkan mengingatkan setiap kami. Agar kami terus menyadari setiap batas yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.